Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share sama teman-teman semua kira-kira bumbu apa aja yang wajib ada di dapur saya ketika bulan suci Ramadan nanti ya, supaya masaknya lebih cepat, ringkas, dan tentunya lebih praktis ya. Nah ini semuanya teman-teman, bahan-bahan bumbunya ini nanti akan saya persiapkan terlebih dahulu ya. Ini daun salamnya udah saya petik-petik, kemudian udah saya cuci bersih. Ini lagi saya tiriskan seperti ini sampai kering ya, supaya nanti bisa kita simpan. Kemudian ini ada daun jeruk. Daun jeruknya juga udah saya cuci bersih. Ini lagi saya tiriskan seperti ini. Tadi saya cuci satu persatu ya teman-teman, supaya yang bagian hitamnya itu hilang ya. Sementara ini kering, saya juga lagi meniriskan daun seledri sama daun bawang. Daun seledri sama daun bawangnya ini saya cuci bersih juga. Ini saya tiriskan seperti ini di atas rak piring ya teman-teman, supaya airnya itu bisa turun ya dan kering sebelum disimpan ya, supaya lebih awet. Sementara semuanya ini kering, saya akan menyiapkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Ini saya lagi petik-petik cabai keriting dan cabai rawit merah. Nanti saya akan membuat bumbu dasar cabai, bumbu dasar bawang, dan bumbu dasar kuning ya. Nah, sebelum membuat bumbu dasar halus, teman-teman harus memperhatikan kira-kira masakan apa aja yang sering teman-teman masak selama ini ya. Ini saya masak atau saya membuat bumbu dasar halus ini tujuannya supaya masaknya itu lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih praktis ya. Jadi sebelum kita membuat bumbu dasar halus, kita harus tahu terlebih dahulu kegunaan dari bumbu yang kita buat, dan nantinya mau masakan apa yang kita masak ya. Jadi nanti nggak bingung lagi, dan tentunya nggak mubazir ya teman-teman. Selanjutnya nanti bumbunya ini akan saya kelompokkan sesuai dengan bumbu yang akan saya buat ya. Hari ini rencananya saya mau membuat 3 macam bumbu, bumbu dasar bawang, bumbu dasar cabai, dan bumbu dasar kuning. Jadi saya kelompokkan 3 macam. Kemudian saya timbang, baru kemudian nanti akan saya cuci bersih sebelum dihaluskan ya. Nah ini semuanya teman-teman udah saya kelompokkan semuanya seperti ini. Ini untuk bumbu dasar kuningnya, saya tambahkan jahe, kunyit, ada kemiri, nanti ada ketumbar bubuk sama lada bubuk. Kemudian setelah itu kita haluskan, kita tambahkan minyak masing-masing 200 ml ya. Nah ini udah saya haluskan. Ini cabenya, cabai keriting 250 gram, cabai rawit merahnya 150 gram, minyak gorengnya 200 ml ya. Untuk bawangnya ini bawang putih 150 gram, bawang merah 250 gram, minyak gorengnya 200 ml juga ya. Kemudian untuk bumbu dasar kuningnya ini bawang merahnya 250 gram, bawang putihnya ini 150 gram, kemirinya 70 gram, kemudian jahe sama kunyitnya juga 70 gram, merica bubuknya 15 gram, ketumbar bubuknya 4 saset ya. Nah ini akan saya masak ya teman-teman. Pertama-tama saya akan masak terlebih dahulu bumbu dasar kuning. Ini saya tidak menambahkan lagi minyak goreng karena tadi pas menghaluskannya itu saya udah tambahkan minyak goreng yang belum pernah dipakai ya, supaya nanti rasanya itu nggak campur-campur ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan minyak goreng yang belum pernah dipakai ya. Nah ini kita masak sampai mengeluarkan minyak ya. Ini gunakan api yang kecil aja dan tetap diaduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal ya, supaya nggak gosong. Nah ini bumbunya udah berubah warna dan udah agak kental beserta mengeluarkan minyak seperti ini, tandanya udah matang ya teman-teman. Sekarang bisa kita matikan kompornya, kita diamkan sejenak sampai dingin, baru kemudian bisa dipindahkan di wadah yang tertutup dan bersih ya. Pastikan wadahnya bersih dan tidak ada air ya teman-teman, supaya bumbunya nanti bisa awet ya.
Selanjutnya saya akan masak bumbu dasar bawangnya. Ini sama ya teman-teman, ini saya tidak menambahkan minyak goreng lagi karena pas memblenderkannya saya udah tambahkan minyak goreng ya. Untuk minyak gorengnya juga sama, minyak gorengnya saya pakai yang belum pernah dipakai ya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya ini berubah warna, berubah bentuk dan mengeluarkan minyak ya. Kalau udah mengeluarkan minyak, udah harum banget, kemudian udah berubah warna, tandanya udah mateng ya. Nah, ini tetap diaduk-aduk supaya bumbunya ini matang dan nggak cepat gosong. Nah, ini bumbunya udah agak kering seperti ini ya teman-teman. Kita masak sebentar lagi sampai benar-benar mengeluarkan minyak. Kalau udah mengeluarkan minyak, sekarang nanti akan saya matikan kompornya. Kita diamkan sejenak sampai dingin, baru kita pindahkan ke wadahnya ya. Selanjutnya saya akan masak bumbu dasar cabenya ya teman-teman. Ini sama seperti bumbu dasar 2 tadi. Ini saya tidak menambahkan lagi minyak goreng karena pas memblendernya saya udah tambahkan juga minyak gorengnya. Sekarang kita masak sampai bumbunya ini berubah warna, berubah bentuk dan mengeluarkan minyak ya. Tetap diaduk-aduk, gunakan api yang kecil aja supaya nggak cepat gosong ya. Nah, ini bumbunya udah mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman, udah berubah warna dan udah berubah bentuk juga. Sekarang saya akan matikan kompornya, kemudian saya diamkan sampai dingin, baru kemudian saya pindahkan ke wadah yang bersih ya. Baru bisa kita simpan ya. Nah, ini semuanya teman-teman, bumbu halusnya udah saya masak, udah saya letakkan di tempatnya masing-masing. Kemudian sebagai bumbu pelengkapnya juga udah saya siapkan semuanya di sini. Nanti akan saya simpan di tempatnya masing-masing ya. Selain bumbu halus, tentunya juga kita akan mempersiapkan bumbu-bumbu pelengkap yang lainnya ya, supaya masaknya lebih simpel, praktis dan tentunya cepat ya. Untuk bawang merah, bawang putihnya ini saya sisakan juga, siapa tahu nanti saya mau masak bening ataupun ongseng ya teman-teman. Ini nanti saya simpan di luar kulkas. Kemudian sebagai bumbu rimpang-rimpangannya, ini saya kasih air, saya simpan di chiller. Ini isinya ada kunyit, ada jahe, ada kencur dan lengkuas ya. Ini daun salamnya udah kering, saya masukkan di tempat seperti ini. Nanti saya simpan di freezer ya, bagian pintunya ya teman-teman. Selain itu, daun salam ini teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk kering ya. Selanjutnya untuk daun seledri sama daun bawang saya simpan di chiller aja. Tempatnya saya alasin dan saya tutup sama tisu ya, supaya nanti kalau ada uap basahnya itu nggak langsung mengenai daun seledri maupun daun bawangnya ya. Kemudian untuk cabai keritingnya ini saya alasin sama tisu, nanti saya tutup kembali sama tisu, saya simpan di chiller ya. Selanjutnya untuk serainya, ini teman-teman bisa menyimpannya dengan metode seperti ini, dialasin sama tisu atau tanpa tisu sama sekali, bisa disimpan di chiller maupun di freezer ya. Kemudian untuk daun jeruknya ini saya simpan di freezer supaya lebih awet ya teman-teman. Selanjutnya untuk cabenya ini sama seperti cabai keriting, saya alasin sama tisu dan nanti saya tutup kembali sama tisu. Tomatnya juga ini saya alasin sama tisu, saya tutup kembali sama tisu, saya simpan di bagian chiller atau kulkas bagian bawah ya. Kemudian untuk bumbu dasar bawangnya ini nanti saya simpan di bagian chiller ya teman-teman. Untuk cara penggunaannya, ini ambil secukupnya aja menggunakan sendok yang bersih dan kering ya. Setelah digunakan, tutup kembali tempatnya ya supaya lebih awet. Kegunaan dari bumbu dasar bawang ini untuk semua masakan ya. Bisa untuk sup-supan, tinggal tambahkan bumbu pelengkapnya seperti daun seledri, daun bawang, lada bubuk, cengkeh dan pala. Kemudian bisa untuk tumis-tumisan ataupun balado ya. Kalau mau bikin balado bisa teman-teman tambahkan cabai secukupnya aja.
Kemudian bumbu dasar cabai ini bisa teman-teman gunakan sebagai pelengkap bumbu dasar kuning atau untuk tambahan tumisan ataupun bikin balado ya. Nah, ini kegunaannya juga banyak ya teman-teman. Ini teman-teman bisa simpan di chiller. Kemudian bumbu dasar kuningnya ini sama. Kegunaannya juga banyak, ini berbagai macam untuk masakan seperti soto, kemudian untuk ungkep ayam, untuk bikin rendang, bikin opor. Teman-teman bisa tambahkan bumbu pelengkapnya seperti serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, kemudian bisa tambahkan pala, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan kapulaga ya. Nah, ini teman-teman, makanya selain bumbu halus ini kita juga harus mempersiapkan bumbu pelengkap lainnya ya, supaya masaknya lebih singkat, lebih praktis, dan tentunya lebih cepat ya. Oke teman-teman, ini aja untuk stok bumbu saya yang wajib ada di dapur saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.